Kita akan lihat sama-sama mengapa buku ini layak jadi bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik belajar tentang sejarah nasional dan sejarah global. Apalagi yang ingin melihat bagaimana Indonesia mempengaruhi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan bahas kembali sebuah buku. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Indonesia berpengaruh pada dunia dan bagaimana kita menginspirasi dunia. Judul bukunya adalah Revolusi. Ini bahasa Inggris. Judulnya Revolusi, Indonesia and the Birth of the Modern World. Dibuat oleh David Van Riebeeck. Nah, tapi sebelum saya cerita buku ini, saya ingin cerita pengalaman pribadi sedikit. Jadi satu ketika sekitar awal 2010 antara 2000 sampai 2012 saya kedatangan tamu seorang duta besar dari Kanada. Saya kalau terima tamu, saya minta disiapkan CV-nya supaya saya kenal tamunya sebelum tamunya sampai. Nah, ketika saya baca CV dia, lalu saya membaca di situ doktornya adalah tentang Konferensi Asia Afrika. Dia adalah duta besar Kanada di Indonesia. Jadi ketika dia datang, saya tanya sama dia, Pak Dubes, ini gimana ceritanya Anda menulis disertasi tentang Konferensi Asia Afrika? Nah, lalu dia cerita, saya baru lulus, saya bekerja menjadi diplomat muda dan ditempatkan di Afrika. Nah, dia rupanya bertugas di beberapa negara di Afrika. Lalu dia cerita, ketika sampai di sana banyak sekali orang-orang yang berpidato, menceritakan narasi tentang the spirit of Bandung. Datang ke acara ini sebut lagi the spirit of Bandung, disebut lagi spirit of Bandung, terus itu banyak menceritakan tentang Asia Africa Conference in Bandung. Jadi dia melihat luar biasa ya. Banyak sekali negara-negara di sini yang terinspirasi oleh yang dia sebut sebagai semangat Bandung atau Konferensi Asia Afrika yang kita kenali nama itu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menulis disertasi tentang Konferensi Asia Afrika. Nah, di tahun 2015 ketika kita memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika, pada waktu itu saya bertugas juga untuk menyambut tamu-tamu dari luar dan saya mendampingi beberapa tamu dari Afrika dan semua menceritakan betapa kami ini terinspirasi oleh Indonesia dan betapa Konferensi Asia Afrika itu luar biasa inspirasinya bagi kami semua. Nah, itu disampaikan semua mereka. Nah, lalu kita lihat nih, buku ini keluar nih, Revolusi ini oleh David Van Riebeeck. Nah, ditulis dalam bahasa Belanda, terbit tahun 2020. Tapi baru keluar versi bahasa Inggrisnya tahun 2024. Nah, buku ini bukan sekedar catatan sejarah biasa. Ini luar biasa menarik. Tapi dia adalah sebuah cerita perjalanan epik yang mengungkap peran penting Indonesia dalam membentuk dunia modern. Nah, kita akan lihat sama-sama mengapa buku ini layak jadi bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik belajar tentang sejarah nasional dan sejarah global. Apalagi yang ingin melihat bagaimana Indonesia mempengaruhi dunia. Nah, sekarang sedikit tentang penulisnya ya. Jadi David Van Riebeeck ini bukan nama asing kalau kita bicara dunia literatur sejarah.
Penulis asal Belgia ini sebelumnya sudah berhasil mencuri perhatian dunia dengan bukunya yang berjudul Congo: A History. Nah, Van Riebeeck ini dikenal di dalam dunia literatur sebagai seseorang yang memiliki keahlian untuk menggabungkan riset sejarah yang mendalam di satu sisi dengan gaya jurnalisme yang memikat, yang menarik. Biasanya kita ketemu dengan situasi di mana risetnya mantang, tapi gaya penulisannya tidak menarik, berat. Gitu. Tapi yang tulisannya menarik tidak diiringi dengan riset yang matang. Nah, dia berhasil mengkombinasikan itu. Jadi di buku Revolusi ini, dia membawa keahlian ini kepada level yang lebih baru, yaitu menghasilkan karya yang tidak hanya informatif, tapi juga sangat entertaining, sangat menghibur. Apa yang membuat Revolusi ini istimewa? Gini, Van Riebeeck melakukan wawancara dengan lebih dari 200 saksi mata dari berbagai negara. Coba kita bayangkan aja, bicara mewawancarai dari veteran perang sampai orang-orang keturunan bangsawan, termasuk bangsawan dari Jawa, terus wawancara juga mantan tentara Belanda, sampai aktivis-aktivis kemerdekaan. Nah, pendekatan ini memberikan kita perspektif yang beragam, perspektif yang personal tentang peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Jadi bukan hanya potret besarnya, tapi juga cerita-cerita mikro yang ada di dalam peristiwa besar itu. Jadi ini, dia lebih dari sekedar mengumpulkan fakta. Van Riebeeck menghidupkan sejarah melalui cerita-cerita pribadi yang disampaikan dengan cara yang menarik dan sering menyentuh sekali. Dia menggabungkan riset akademis yang mendalam dengan narasi yang mengalir, lalu menciptakan sebuah buku sejarah yang sulit ditinggalkan ketika kita sudah mulai membacanya. Nah, buku Revolusi ini membawa kita dalam perjalanan waktu yang luar biasa. Kita ini seperti diajak menelusuri sejarah perjalanan bangsa di Nusantara ini. Kita menyaksikan kira-kira gini, bicara tentang bagaimana kebangkitan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Lalu bagaimana gelombang masuknya Islam ke Nusantara. Lalu kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Tapi itu semua menjadi latar belakang menarik. Tapi tetap fokusnya adalah perjuangan kemerdekaan di tahun 40-an. Dan Van Riebeeck dengan amat cermat, dia berhasil menguraikan periode ini. Periode ini itu periode apa? Periode dari pendudukan Jepang yang sangat brutal hingga perang yang berdarah ketika melawan Belanda yang akan mencoba kembali. Lalu dia mengakhiri narasi ini dengan yang tadi saya ceritakan, Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Sebuah momen dahsyat, momen yang menandai kebangkitan dunia non-barat. Dan di mana itu dimulainya? Di Indonesia. Nah, kembali pada buku ini, inti dari buku Revolusi adalah sebuah argumen yang menurut hemat saya sangat berani. Dia kira-kira mengatakan begini, Revolusi Indonesia bukan hanya peristiwa nasional dan bukan hanya soal melawan kolonial Belanda di sini, tapi sebuah momen penting bagi sejarah dunia. Ini argumen yang sangat kuat. Ini bold, ini berani. Karena banyak dari penulis-penulis biasanya sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah revolusi level nasional melawan kolonial, tapi tidak menariknya lebih luas berdampak pada dunia. Nah, Van Riebeeck menunjukkan bagaimana Indonesia sebagai negara pertama yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di seluruh Asia dan Afrika. Jadi buku ini mengungkap bagaimana perjuangan Indonesia mempengaruhi gerakan dekolonialisasi secara global. Bahkan berdampak pada gerakan-gerakan anti diskriminasi di Amerika Serikat. Jadi Van Riebeeck
berhasil menggambarkan Indonesia bukan sebagai objek narasi kolonial, tapi sebagai aktor utama yang membentuk dunia pasca Perang Dunia. Ini dahsyat, ini luar biasa. Dan ini menempatkan kesadaran, kalau kita coba reflektif, betapa jeniusnya para pendiri Republik ini. Mereka mampu mengkombinasikan pengalaman pedihnya kolonialisme dengan pemahaman ilmu sosial modern, kemudian mereka wujudkan dalam menyusun konsep negara modern Indonesia. Yang kemudian kalau kita baca di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita akan menemukan pikiran-pikiran yang melampaui zamannya. Bagaimana sebuah bangsa amat bineka ini bisa menemukan persatuan lewat bahasa. Nanti kita bahas pada lain waktu tentang proses itu. Tapi bagaimana buku ini mampu menggambarkan efeknya pada dunia, menurut saya ini sesuatu yang pantas kita baca semua. Dan ini bisa mendongkrak percaya diri kita sebagai bangsa. Bahwa kita ini bukan bangsa penonton, tapi kita ini adalah sebuah bangsa, sebuah republik yang ikut mewarnai dunia. Jadi buku Revolusi ini menawarkan cara pandang baru terhadap sejarah dunia. Bila selama ini sejarah global sering didominasi oleh perspektif barat, maka Van Riebeeck yang berasal dari Belgia menulis dalam bahasa Belanda, diterjemahkan ke bahasa Inggris, menantang itu semua dengan menempatkan Indonesia sebagai pusat panggung sejarah dunia modern. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa di Nusantara punya dampak yang melampaui batas-batas geografis. Peristiwa ini digambarkan oleh dia sebagai mengubah lanskap politik dan sosial di dunia. Nah, salah satu kekuatan juga yang menarik adalah gaya penulisan Van Riebeeck ini. Dia punya bakat untuk menghidupkan momen-momen sejarah melalui cerita-cerita kecil yang mengesankan. Dia menggambarkan bagaimana aroma tertentu bisa membangkitkan kenangan tentang masa pendudukan Jepang. Dan bagaimana lagu perjuangan bisa membangkitkan, bisa menyatukan ribuan orang dalam semangat kemerdekaan. Dan peristiwa-peristiwa itu dijelaskan detil di buku ini sebagai sebuah narasi cerita kisah orang yang kadang-kadang kalau kita bicara tentang sebuah sejarah bangsa itu terlewatkan dalam catatan ceritanya. Lalu apa signifikansi buku ini? Buku Revolusi ini bukan sekedar buku sejarah. Ia adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk memikirkan kembali peran Indonesia di dalam membentuk dunia modern. Buku ini berpotensi mengubah cara kita memahami sejarah kolonial, bukan hanya di Indonesia dan Belanda, tapi juga seluruh dunia. Dan Van Riebeeck menunjukkan bahwa untuk memahami dunia saat ini, maka kita perlu memahami apa yang terjadi di Indonesia lebih dari 70 tahun yang lalu. Di dalam sejarah, itu ada yang disebut sebagai pendekatan path dependence. Dependence itu artinya bahwa apa yang terjadi hari ini itu dibentuk oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya. Peristiwa itu dibentuk oleh sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Dan itu membentuk sebuah path, sebuah jalur, lajur. Dan itulah yang disebut sebagai path dependence. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari buku ini adalah buku yang saya rasa wajib dibaca, bukan hanya oleh pecinta sejarah, tapi oleh siapapun yang ingin memahami dunia kita saat ini. Siapapun yang ingin memahami dunia saat ini. Termasuk potret kenyataan-kenyataan yang baru berkembang. Lalu Van Riebeeck sudah berhasil menciptakan sebuah karya yang menggabungkan satu sisi kedalaman akademis riset, konseptual framework yang solid, dengan kemampuan untuk jadi bacaan yang populer, punya keterbacaan populer yang tinggi. Ini kombinasi yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sudah familiar dengan sejarah Indonesia, atau bahkan yang baru mulai menjelajahinya, buku ini menawarkan perspektif yang baru. Dia mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah dunia.
dan bahwa perjuangan kemerdekaan di negeri ini telah membentuk dunia yang seperti kita kenal saat ini. Jadi, bila ingin bacanya, cari Revolusi di toko buku terdekat, saya rasa di platform-platform online juga tersedia. Sayangnya buku ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ataupun kalau sudah dalam proses penerjemahan yang saya belum tahu. Tapi saat ini di marketplace yang ada adalah bahasa Inggrisnya. Nah, nanti kalau sudah dapat buku ini, baca, maka bersiap-siap untuk menelusuri, mengarungi samudra perjalanan intelektual yang akan mengubah cara Anda, cara teman-teman memandang Indonesia dan dunia. Terima kasih yang sudah sama-sama menonton ulasan tentang buku Revolusi ini. Terima kasih.